Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan materi mengenai KD2, yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu keadaan di mana terjadi kenaikan PDB suatu negara atau daerah tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat penduduknya. Pertumbuhan ekonomi dikatakan meningkat apabila persentase kenaikan produk domestik bruto atau PDB pada suatu periode lebih besar dari periode sebelumnya. Kenaikan PDB tersebut tidak disertai perhitungan persentasenya terhadap tingkat pertumbuhan penduduk. Jadi, pertumbuhan penduduk Selanjutnya, teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi klasik. Menurut para ahli ekonomi klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, jumlah penduduk. Yang kedua, persediaan barang modal. Yang ketiga, luas tanah dan kekayaan alam. Yang keempat, penerapan teknologi. Dari keempat faktor tersebut, para ahli ekonomi klasik menitikberatkan teorinya pada pertambahan penduduk dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan asumsi faktor luas tanah dan penerapan teknologi adalah tetap. Selanjutnya, teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter. Peran pengusaha atau wirausahawan sangat penting dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pengusaha akan terus-menerus melakukan inovasi untuk mendapatkan hal-hal baru yang berguna bagi usahanya dan dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Bentuk-bentuk inovasi yang dilakukan oleh perusahaan antara lain mencari lokasi pasar yang baru, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi, dan mencari sumber bahan mentah. Untuk menjalankan inovasi yang telah ditemukan tentu membutuhkan modal. Pengusaha akan meminjam modal tersebut untuk keperluan investasi usahanya. Akibat dari investasi tersebut adalah kenaikan pendapatan nasional yang mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. Karena konsumsi meningkat berarti kapasitas produksi pengusaha pun ikut meningkat dan menimbulkan investasi baru oleh perusahaan. Menurut Schumpeter, ketika tingkat kemajuan ekonomi semakin tinggi, maka kemungkinan untuk melakukan inovasi semakin terbatas. Sulitnya melakukan inovasi membuat pertumbuhan ekonomi berjalan lambat hingga akhirnya berhenti pada titik tertentu. Keadaan ini disebut dengan stationary state. Berbeda dengan aliran klasik yang berpendapat bahwa keadaan stationary state terjadi pada saat tingkat pertumbuhan ekonomi rendah. Namun, menurut Schumpeter berpendapat bahwa keadaan stationary state terjadi pada saat tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi. Selanjutnya, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Beberapa teori pertumbuhan ekonomi dari aliran neoklasik. Yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi menurut Harold Domar. Ada 4 asumsi yang digunakan oleh teori ini dalam menganalisis faktor-faktor pendukung pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, barang modal telah digunakan secara penuh. Yang kedua, besarnya tabungan proporsional dengan fluktuasi pendapatan nasional. Yang ketiga, perbandingan antara modal dan hasil produksi. Yang keempat, perekonomian hanya terdiri dari 2 sektor. Selanjutnya adalah teori pertumbuhan ekonomi neoklasik menurut Slow. Pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi. Ada 3 faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan modal. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi yang terakhir adalah teori pertumbuhan ekonomi Rostow. Menurut Rostow, pertumbuhan ekonomi terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama, perekonomian tradisional. Yang kedua, perekonomian transisi. Yang ketiga, perekonomian lepas landas. Dan yang keempat, perekonomian menuju kedewasaan. Yang terakhir, perekonomian dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Cara mengukur pertumbuhan ekonomi.
Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah produksi barang dan jasa meningkat. Di sini ada rumus untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, yaitu PT sama dengan PDBRT min PDBRT min 1 bagi PDBRT min 1. Keterangan di sini adalah PT merupakan pertumbuhan ekonomi periode T. Yang kedua, PDBRT adalah produk domestik bruto real periode tahun T. Yang ketiga, PDBRT min 1 merupakan PDBRT periode tahun sebelumnya. Di sini ada contoh perhitungan pertumbuhan penduduk. Jika PDB real tahun 2018 dari negara A sebesar 220 triliun, sedangkan PDB real tahun 2017 adalah 200 triliun, berapakah besarnya pertumbuhan ekonomi tahun 2018? Cara misalnya seperti ini, diketahui PDBRT 220 triliun pada tahun 2018 dan PDBRT min 1 merupakan tahun 2017 sebesar 200 triliun. Yang ditanyakan pertumbuhan ekonomi tahun 2018. Cara penyelesaiannya adalah masukkan rumus cara menghitung pertumbuhan ekonomi, kemudian akan menghasilkan 10%. Jadi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 dari negara A atas dasar 2017 adalah sebesar 10%. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini tentang materi 1 untuk KD 2. Silakan bertanya apabila ada pertanyaan dan materi yang belum jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.